Soalnya dulu waktu di Jogja itu belum kayak yang kayak sekarang tuh kan jadi barista kan tinggal masuk-masuk aja gitu kan, kayak nyarinya cewek-cewek gitu kan. Nanti di training langsung di situ kan kayak gitu. Harus punya pengalaman yang berapa tahun gitu. Tapi itu enggak. Jadi yang di situ yang penting cewek baristanya semuanya cewek. Gitu. Baristi semua isinya. Iya. Baristi semua. Memang itu ya. Daya tarik. Teknik marketing Anda bagus juga ya. Sebelum naruh barista perempuan semua. Bener. Owner apa namanya? Petik merah. Owner petik merah. Anda pintar ya. Petik mang. Merah. Pak Andi, maaf Pak Andi. Merah. Tapi sebelum itu aku kan kayak ke coffee shop gitu tuh masih kayak baristanya kan kebanyakan cowok kan dulu. Iya. Betul. Kan kayak cowok. Nah, yang di petik merah itu aku baru tahu tuh banyaknya tuh dia emang nyarinya kayak cewek gitu loh. Nah, setelah kayak dari petik merah itu aku tuh nggak tahu kenapa aku pindah ke coffee shop sana-sana, lama-lama kayak ada 2 cewek nih di sana ada ini ada. Terus lama-lama sekarang banyak sekarang pada yang dicari itu baristanya cewek. Emang dari dulu tuh barista tuh banyak kan yang main tuh ya barista tuh pemain biji kopi ya. Itu laki-laki sih yang sering mainin biji kopi. Maksudnya seneng gitu sama kopi. Ini kalau dalam bentuk tulisan nih tadi Bang Onye ngomong nih, kalau dalam bentuk tulisan bijinya itu di underline. Caps lock, bold, underline. Main biji kopi. Biji kopi ya. Iya emang. Maksudnya tuh kayak dulu tuh kalau di Jogja tuh sebelum aku kerja gitu loh, masih yang cewek tuh kebanyakan yang di petik merah itu. Nah, lama kelamaan akhirnya menyebar. Iya, banyak coffee shop Jogja banyak yang buka, yang baru-baru gitu, itu banyak yang jadi yang cewek kebanyakan pokoknya nyarinya cewek karena kayak ya bikin tertarik ya mungkin ya yang pada nongkrong atau apa gitu kan. Seenggaknya kalau orang baru datang udah ngeliatnya yang seger-seger gitu. Iya, dan gak nyari yang harus berpengalaman gitu enggak, soalnya kan bakal di training juga gitu loh. Betul, akan tetap ada trainingnya juga. Soalnya kan kalau misalnya coffee shop sekarang tuh kayak kopinya nggak terlalu kayak yang kalau misalnya kayak V60 atau apa gitu kan emang harus belajar kan. Iya. Cuman kalau misalnya kayak kopi susu gula aren lah apa-apa kan kayak cuman sirup berapa gram ini berapa cuman masuk cuma naker-naker aja. Ngesil udah ya udah. Nggak yang terlalu nggak terlalu yang specialty yang ininya harus gini, harus gini. Karena udah ada premixnya. Classic coffee gitu kan. Wah kalau V60 harus di timing, pouringnya gimana. Betul, iya itu aku waktu jadi barista itu kalau misalnya harus buat V60 itu aku udah ada trainernya. Kalau misalnya yang trainernya itu dia cuma ngajarin kayak V60 terus habis itu drip apa sih aku lupa. Drip ini dong ya. Aduh, yang gelas terus netes tuh loh. Vietnamese drip. Vietnam drip. Terus habis itu Aeropress. Ya, gitu-gitu terus itu bikin latte art gitu ya. Iya, itu aku masih ingat yang ribet-ribet gitu ya. Ya, itu ada trainernya. Terus kalau misal kayak yang kayak red velvet atau apa ya yang cuma udah tinggal takaran-takaran aja ya. Iya, cuma kayak berapa gram masukin es udah kelar, gampang sih itu. Gue pernah loh waktu itu gue kan ya lumayan lah ya soal kopi-kopian. Bukan lumayan bisa ya, lumayan doyan. Emang bocahnya doyan ngopi gitu. Jadi akhirnya ngulik lu ya? Jadi akhirnya ngulik. Jadi akhirnya ngulik, ngelihat ini itu. Tapi gue yang suka gue bikin di rumah, itu paling cuma espresso. Walaupun tidak punya mesin espresso, gue pakai mesin yang handheld gitu loh. Yang dipompa. Iya. Agak gini ya? Yang dipompa gini. Susah sih itu. Serius, pompanya gini bang. Oh serius? Pompanya gini. Kalau aku lumayan bikin otot tangan nih. Lumayan, ke otot tangan lumayan lah. Iya. Gue yang di rumah ada yang hand gitu ya? Handheld espresso press gitu. Itu sama V60. Nah gue waktu itu pernah, adalah teman gue datang ke rumah gitu kan main. Dia ya kopinya lebih kopi lah, agak lebih kopi dari gue. Ya kan. Terus dia kayak, ngopi kali gitu kan. Ya udah ntar gue bikinin deh. Gue bikinin lah gitu kan. Ternyata selama gue bikinin, dia perhatiin dari jauh. Diperhatiin dari jauh, jadi gue taruh gitu kan, ngopi nih berdua nih di halaman belakang ya kan. Set, ditanya-tanya gue. Ini tadi lu bikinnya bijinya berapa gram? Iya berapa gram. Ya, lu nge-grindnya gimana? Lu temperatur airnya gimana? Iya. Lu pakai timer enggak? Lu timbang enggak? Gini. Gue dalam hati, lah bos, udah bagus gue bikinin ya. Kopi, iya. Si banyak banget ya, ribet ya, banyak alatnya nih. Anjing, maksud gua. Pakai termometer. Lu kalau misalkan emang mau bikin yang spesifik, kepengenan lu gimana, lu bikinin diri. Iya, sendiri. Bawa alat lu. Bikin nggak bayar ya kan? Iya, lu udah Soalnya nggak bayar.
Lu bayar nggak apa-apa. Request nggak apa-apa, iya. Lu udah kagak bayar, gua dikomenin. Gua jadi, ya itu, sama kayak yang tadi, gua berasa diinterogasi. Wah, ini kenapa sih? Kayak bokap gua lu. Iya sih, Bokap bener gua sih, bukan lu. kalau itu. Lu pasti pernah ya? Iya, kayak misal ya customer gitu kan. Customer, iya, ininya apa? Iya, Mbak, apa namanya, pakai beans-nya apa, udah berapa lama, ini ngerostingnya apa, terakhir kapan, ini roastingan Ya, kapan, berapa bulan. tanggal-tanggal roastingan gitu tuh. Iya, terus habis itu apa Itu namanya, orang-orang yang detail ngopi tuh pakai ya. apa, grindernya, apa namanya, size-nya, apa namanya tadi? Slice-nya. Slice. Size grinder. Size ininya, Oh, size apa grindernya matanya Iya, kan, halusnya itunya itu berapa, terus habis itu apa namanya, suhunya berapa, bla bla bla, itu berapa, terus pakai air apa gitu. Nah, itu Airnya bener. juga Bener. pakai Iya, Cleo bener. atau apa gitu Iya, kan. iya. Ngaruh ya? Amidis atau Cleo. Menurut karena- orang-orang yang Tapi detail emang beda kopi loh. gitu. Tapi Karena emang rasanya pH-nya Iya, berbeda. benar, Ya, pH-nya beda. pH-nya ngaruh. Terus Iya. kalau misalkan air-air yang kayak amidis gitu kan apa sih? Airnya demineralisasi. Iya. Dia udah nggak ada mineralnya. Jadi bener-bener pure Pure water gitu. H2O. Oh, H2O doang. H2O doang. Kalau misalkan kayak merek-merek lain kan makanya disebutnya air mineral. Itu karena memang banyak mineral alam tuh di situ tuh. Ada juga yang bahkan diproses sedemikian rupa untuk mendapatkan mineralnya gitu. Kalau si amidis ya kalau nggak salah Iya, demineralisasi. Amidis, Cleo. Cleo, amidis itu memang prosesnya itu demineralisasi. Biar dia bener-bener pure H2O. Nggak ada mineral-mineral apapun di dalamnya gitu. Dan katanya menurut orang yang paham banget sih katanya emang ngaruh. Ngaruh, emang Ngaruh rasanya ya? beda sih. Emang ngaruh Aku pernah nyoba kan kayak misal pakai aqua biasa, air mineral biasa sama pakai amidis, aku nyobain emang beda. Enakan mana? Enakan amidis beneran Oh, kayak iya, clean. Oh. Berasanya pas di sini kali ya? Masuknya gitu ya? Hah? Iya pokoknya Oh, ini masuknya. Ini Maksudnya- rainwater. Rainwater. Panasnya juga. Fresh from the gentong. ya. Fresh from the genteng. From the turunan genteng. Turunan di gentengnya ada ini lagi, ada teh kotok lagi. Nah, si enak tuh. Tuh. Ya kan? Temperatur juga ngaruh, kalau misal kayak kepanasan gitu bikin gosong. Ya, Betul. aromanya. Kalau misal ya. kurang panas juga apa namanya jadinya Ekstraksinya berkurang lah. kayak kurang rasanya pol. Luar biasa. nggak mateng tuh, mentah, Kita dapet- kacang-kacang gitu rasanya. dapat ilmu perkopian ya. Bang Onyeng sebagai bukan peminum kopi lagi sekarang jadi karena susah. bermasalah dengan lumbang. Dulu gua pengopi banget, dia ngopinya tapi kopi tubruk doang ya, bikin. Iya sih, aku dulu juga gara-gara Lu gitu. bikinnya ABC Moka lu. Enggak, itu setelah ketemu kalian tuh. Iya, Lah aku jadi gara-gara- nyalahin aku kita. gara-gara di sini jadi nggak pernah ngopi karena tahu. pada saat di sini lagi, nah itu di era-era yang emang udah pelan-pelan kena lambung. Yang sebelum-sebelumnya waktu era batch pertama gua di MK, nah itu masih ngopi kopi tubruk gua tuh. Udah S1 sih Bangnya di sini. Iya ya, luar biasa ya. Udah pernah lulus sekali dia. Oh iya ya. Udah lulus sekali dia. Dia sekarang lagi pas S2 ya. ini lagi pasca sarjana sekarang. Pasca sarjana. Mau S2 terus habis itu S3 lagi ya? S3-nya berapa? Kita Tahun lihat depan. aja ntar, kita lihat aja ntar. Temen gua ada kok yang kerja sampai S3. Terus habis itu Ada ya? profesor ya? Udah 3 kali keluar. Ada temennya temen gue lah hitungannya ya. Dia dari kantor yang itu, dari masuk, terus kebajak kantor lain yang serupa kantornya, Kurang enak. terus enggak ditarik lagi sama kantor yang ini. Oh, dinaikin gajinya gitu ya. Dinaikin gajinya, balik ya kan, jalan lagi, keluar lagi. Ketemu yang lebih gede Kebajak lagi sama kantor lain, dinaikin lagi, balik lagi. Kebajak lagi, dinaikin lagi, balik lagi. Ya bener. Pas gua tahu, gua nakar aja gitu ya, maksudnya dengan posisi dia sekarang, terus dengan dia udah 3 kali keluar dan 3 kali kembali, kan selalu dinaikin tuh gajinya, selalu naik lagi. Gue kan jadi, pantes lu santai banget hidup lu ya, duit lu banyak. Kayak gini ya, kan? gitu. Lu udah keluar 3 kali, selalu ketarik balik karena mungkin sama pekerjaan yang sekarang ini, sama kantor yang sekarang ini, kayak ini gak ada lagi nih bisa gantiin lo nih. Gitu, ngerasanya dari... Yang bisa cuman Betul, gitu ya. even sampai katanya sampai BOD-BOD-nya tuh, ngerasanya nih si ini nih gak ada lagi nih yang bisa gantiin. Iya, yang percayanya cuma Iya, sama cuma dia. dia. Gitu kan. Bener-bener percayanya cuma sama dia, dan menurut BOD-nya skill dan
hard skill dan soft skillnya emang dia doang nih kayaknya yang punya nih. yang dapet Daripada yang cocok nyari nih. orang lagi ribet, sudah pernah juga digantikan dengan orang lain dan ternyata Nggak cocok. takutnya beli kucing dalam karung ya. itu betul Istilahnya. gitu kan. Sempet juga digantikan sama orang lain, akhirnya hire orang buat gantiin dia. Ternyata tidak semulus kalau si temen gue ini yang ngerjain gitu. Jadi akhirnya ya balik lagi. Dia lagi. Nah, balik lagi ke soal interview tadi, akhirnya gue juga nanya ke dia kan. Gue nanya ke temen gue sih, yang mana temen kan si orang ini ribet ya ngomongnya ya. Gue berusaha untuk tidak menyebut nama nih. Si A ini adalah temennya temen gue. Temen gue nih B, punya teman A ya kan. Gue nanya lah ke si B, itu si A berarti tiap balik interview lagi apa enggak? Ya interview gitu doang katanya. Interviewnya cuma, lo mau balik gak? Kalau mau, gua kasih segini deh. Kan lo sebelumnya segini. Bergaining soal gaji ya berarti ya. Jadi lo sebelumnya di sini kan sekian. Terus lo sekarang gua tarik lagi, gua kasih segini deh naik gitu kan. Ya udah mau, kalau mau ya udah ayo, kalau enggak dinaikin lagi. Gue bilang anjing enak banget interview Tawar gitu menawar. Tawar menawar aja terus. Tawar menawar harga. Enak. Kalau zaman gue dulu nggak ada sih ditanyain mau gaji berapa. Masa sih? Nggak ada. Jadi kan gue Kayak udah dipatok kan kalau kamu jadi ini Gini gajinya juga. segini gitu ya. pada waktu itu ya awalnya ya karena kan ya awalnya sales gue tuh. Ya kan itu kan berdasarkan gajinya ya cuma uang makan sama misalnya gue bisa jual barang ya ada bonusnya. Betul. Insentif gitu-gitu Betul. ya kan. Terus pekerjaan gue kedua itu gue jaga wartel. Jaga wartel. Pernah jaga wartel bang? Pernah gue jaga wartel. Itu dulu gue digaji 250.000 Per? bulan. Wow. Jaga wartel. Tahun berapa nih bang? 2000 Tai nih. 2002 kayaknya. Aku Tahun setahun. 2002 itu. 2002. 2002 apa 2003 lupa gue. Nah itu ya cuma ini Ya, gajinya kalau dia gajinya ngomong sekian 2002 ya. atau 2003 berarti 92 atau 93. Iya. Gajinya sekian ya. Iya, Makanya udah tahu ya udah kita lumayan. terima gitu kan. Di awal tuh udah dibilangin kalau gajinya sekian. Oke. Terus yang kedua yang setelah itu gue jadi penyiar radio. Oh iya, sempet siaran lu. Iya, gue siaran lama lah, lumayan lama lah gue siaran tuh. Itu waktu itu hitungannya per jam atau gimana bang? Per jam. Per jam kan? Per itu jam. sampai sekarang hitungan yang belum berubah tuh. Kalau Radio orang kan? siaran radio sampai sekarang tuh mau penyiar baru, penyiar senior, pasti hitungannya per jam tuh kalau orang siaran. Iya, cuma paling bedanya kalau yang ya kalau dibandingin Jakarta, gue kan radio di daerah ya di Pontianak ya, kan itu kecil ya kan, nggak kayak Jakarta lah. Jakarta aja dulu kalau nyebutin adlibs aja cuma nyebutin adlibs nih, lu bacain iklan, lu dibayar tuh Ya. gitu, dengan sekian nominalnya. Nah itu gaji gue nggak seberapa lah, itu cuma bantu loncatan gue menuju biar gue bisa jadi MC. Oh, Nah, gitu. I see. Akhirnya gue jadi MC, habis itu gue kerja di IO juga, terus gue akhirnya diambil buat jadi presenter sama TV lokal. Nggak ada sih maksudnya yang ada bergaining soal gaji, nggak pernah. Berarti lo dapet ini, lo kerjaan lo ini, gaji lo segini. Udah ya oke, terima aja. Udah oke aja. Oh gitu. Pada akhirnya itu tuh nggak ada yang bergain gaji, teman-teman gue juga nggak ada. Jadi istilahnya ya udah terima gajinya sekian. Budayanya Iya, ya sudah iya. emang segitu udah. Baru-baru ya mungkin di 2000 berapaan mungkin ya baru ada gitu ya. Ya kalau apalagi anak-anak sekarang bang, Iya ya. nggak borok soal gaji. Aduh kantornya nggak asik nih, cabut. Ya kan? Aduh ternyata Orang-orangnya orang-orangnya ini kok gini bikin banget mental sih. ini nih. Toxic nih ternyata bikin mental breakdance ya kan. Cabut, dikit-dikit cabut. Temen gue ada kok yang dalam setahun 2 kali cabut kantor. Setahun. Saya sebagai yang sudah jalan 5 tahun. 5 tahun ya. Ini masuk tahun kelima saya nih di sini. Kan agak bingung ya. Ngelihat yang behaviornya begitu ya kan. Karena gua kan di MK ini gue lupa pekerjaan keberapa ya? Ketiga. Ya kalau yang bener-bener di hire ketiga lah ya jatuhnya. Iya. Yang sebelum-sebelumnya tuh gue di atas tahun semua. Kerjaan lu ya. Kerjaan gue semuanya di atas tahun. Kayak waktu pas di di restoran. Itu gue ada 2,5 tahun gitu. Terus gue sempet jadi jaga toko Vaporista. Oh iya. Gue sebagai Vaporista itu juga 1,5 tahunan gitu kan. Gue nggak ada yang di bawah setahun gitu. Gue anak setia. Iya. Dan lagian kebetulan ya mungkin ya masuk ini nggak sih, ngaruh nggak sih lingkungan kerja gitu loh. Oh itu ngaruh. Ya kan? Iya. Itu ngaruh banget. Begitu kita kerja
ya istilahnya gue dari Jakarta sebelum di MK ini kan gue di publisher dulu ya, Ya. di label musik gitu kan. Ya ketemu tuh udah sama orang-orang yang ya emang gayanya gaya anak band gitu loh. Iya. Ngantornya nggak seragaman, Bebas ya, free ya. bebas yang kayak gitu. Jadi begitu switch ke MK ya gue nggak perlu ada Adaptasi yang adaptasi Iya, gimana Betul, lagi. Itu betul. ngaruh gak sih? Iya Itu sih. ngaruh banget sih. Ya makanya gue sampai hampir udah mau 5 tahun di sini juga karena memang Ya aman kan. teman-teman kerja saya, gua nggak tahu di mana lagi menemukan tim yang sebrengsek di sini. Iya sih. Saya rasa sendiri Gue udah cuma pernah bilang ini juga kan syuting sebelumnya aja. kan. Gue udah pernah bilang ini juga kan sebelumnya pas kita lagi meeting di bawah. Gua nggak tahu nih punya orang-orang yang sebrengsek ini di mana lagi gitu yang Benar. yang gue kasih kerjaan tengah malam tetap dikerjain Iya. gitu, nggak ngomel sih, diem aja Yang penting dikerjain gitu Iya, ya. dikerjain gitu. Maaf ya guys ya. Ya berarti asik lah ya kalau di MK sini suasana kerjanya ya lu ya di MK khususnya yang kreatif ya. Ya. Nah, yang kreatif nih. Hai. Oh iya. Oke. Siap-siap Oke. 40 menit siap. Tapi emang benar. Nah, jadi gue sendiri ngerasa yang bakal bisa bikin betah ya itu karena lingkungannya sih. Salah satunya. Selain yang- salary ya. Ya. Selain Iya. salary. Ya kan kalau kita mah duit nomor 2 ya. Wih. Nomor 1 cuan. Cuan lah nomor 1. Sama aja ya. Tapi berarti lu nggak pernah tuh Bang yang kerja pakai seragam. Enggak. Selain di Lux itu yang seminggu itu. ya? Nggak pernah. Kalau di Lux gue seminggu wajar ya. Gue baru tamat sekolah dari SMA ya kan. Tiba-tiba kena gitu shock gue. Shock. Dikejar anjing, panas-panasan. Ini apaan? Even yang dress code gitu lu nggak pernah juga. Nggak pernah. Aku pernah sih PKL, itu aku gak bisa sih, kan aku kan dulu. Ya kalau PKL kan bukan Iya, lo yang beda. maksudnya itu kan emang kebutuhan pendidikan. Iya, tapi kan maksudnya itu PKL-nya tuh kayak di salon gitu loh. Oh, iya. Nah, Iya, terus iya, habis itu iya, aku iya, apa iya. namanya harus apa? Kan aku sekolah di situ. Sekolah nah, kecantikan ya? Iya, pikiranku kayak aku habis lulus dari sini berarti aku harusnya kerjanya di tempat ini nih. Hmm. Ya kan? Tapi aku kayak kayaknya aku gak bisa deh, harus kayak jam 8 masuk. Jam 8 masuk habis itu ngelayaninnya harus kayak yang kayak gitu, harus pakai Ya. baju ini, harus cepol, bersih, pokoknya harus rapi semuanya gitu, kayaknya aku nggak bisa deh. Habis itu ya udah, teman-temanku pada kerja sampai sekarang, masih teman-temanku pada Ada yang kerja di salon gitu-gitu iya ada? masih. Oh. Kalau nggak ada yang buka salon, tapi ya emang terserah dia gitu. Tapi aku kayak yang pergi sendiri ya aku gitu. Gue sementok-mentoknya itu sih dress code paling. Iya, dress code. Gue sementok-mentoknya dress code. Kayak kalau yang seragam dari kantor gitu sih gue nggak pernah ya. Kalau dress code ya dulu pas magang ya dress code-nya standar lah ya. Gue kan dulu kuliahnya si nyambung nih sama kerjaan gue sekarang. Iya. Kuliah kan pajak. Perpajakan. Pas lagi magang kan mau nggak mau ya Iya. magangnya kantoran ya kan Iya, di bagian iya, finance, iya. tax dan finance gitu kan. Kerjaan paling lama kreatif. Waktu itu kan masih yang harus seragam, celana bahan, Iya. sepatu kulit gitu kan. Ya, Selesai anaknya magang apa itu? Tapi gue pas di restoran pakai dress code kok. Itu pun dress code-nya cuma gue lupa Hitam putih harinya apa aja pembagiannya. Pokoknya kan restoran gue tuh tutupnya hari Senin. Jadi buka Selasa sampai Minggu. 6 hari itu tuh 2 hari diselang-selang. Jadi putih, abu, hitam. Kalau nggak salah ya putih, abu, hitam, putih, abu, hitam. Oh gitu-gitu. Gitu-gitu aja. Tapi dress code-nya spesifik bilang kaos. Oke. T-shirt. Bukan harus pakai kemejaan Enggak. gitu-gitu. T-shirt. Gue Oke. pernah datang pakai polo shirt, dimarahin. Dimarahin. Gerah ntar lu katanya gitu gak? Bukan, Eh, soalnya lebih apa? Gue nggak tahu kenapa, tapi intinya dia bilang Orang main kali ya. emang di sini dress code-nya ya Kaos. t-shirt. Lu jangan pakai polo shirt gitu. Oke. Karena mungkin kalau misalkan udah semuanya pakai t-shirt, gue pakai polo shirt sendiri, ya kayak beda sendiri iya, gitu nggak beda sih, ya kan? Dan udah gitu kan di restoran semuanya pakai apron kan, Oh iya, jadi nggak kelihatan ini juga ya. nggak terlalu yang menyamakan kita sebagai karyawan di situ adalah si apronnya itu. Apron, iya, betul. Identitas perusahaannya di situ Iya, tuh iya, gitu. iya. Yang di dapur pakai apron yang sampai dada sini. Nah, Kalau gue juga waktu itu udah palu gada juga sih, gue megang minuman iya di bar, gue kasir juga iya, iya. waiter Waiters iya. juga iya gitu kan, semuanya pokoknya yang di luar dapur tuh gue handle semua Iya. gitu kan. Itu pakai apron yang sepinggang gitu loh. Iya, iya. Oh, oke. Pakai apron yang sepinggang itu, cuma ya gue makanya agak naik dikit gitu biar lipatan perutnya agak ketutupan. Baiklah. Oke, itu pengalaman kita ya dalam Yes. bekerja. Pengalaman kalian gimana? Silakan tulis di komentar.
Mungkin pernah ngadepin interview yang berasa Interogasi, bikin BAP, bikin bikin BAP. kantor polisi Atau silakan. mungkin punya pengalaman juga ya kerja tanpa interview. Kalian Iya. punya ordal Iya. Iya. atau kayak interview yang sangat-sangat mudah cuma ditanyain gaji doang, atau ada yang pernah S1, S2, S3 kayak teman saya tadi. Gajinya selalu dinaikin, boleh cerita, bagi-bagi ceritanya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, Yes. jangan Like. lupa like juga, dinyalain juga loncengnya di YouTube Betul. MK Brewer. Share juga ya. Share juga videonya, mana tahu ada yang relate ya kan. Di follow Instagramnya MK Brewer. Di follow juga TikToknya MK Brewer untuk melihat kebodohan-kebodohan tim MK selama di kantor. Dan juga cek-cek websitenya mk.id Yes. untuk menemukan promo-promo, liquid, dan produk lainnya dari MK Brewer. Karena di sana bukan cuma ada liquid, tapi di sana juga ada merchandise. Merchandise. Ya, yang pasti Eksklusif. bukan merchandise yang kayak gini ya. Ini Yes. tidak ada di mk.id. Nggak ada dong, itu beda-beda. Nggak ada, adanya Beda web. merchandise yang kayak yang gini. ini juga ada. Nggak ada juga ya? Nggak Nggak ada ya? Ada. Ada. Spesial. Ada merchandise Sunday, ada merchandise Banli, ada merchandise. Ada ini yang jelas. Banyak lah pokoknya. Yang jelas ada liquid-liquid dari MK Brewer Yes. ya. Sampai That's right. jumpa lagi di episode selanjutnya dari Fifth Generations. Bye-bye. Bye.